Shalom, kita masuk pada seri yang ke-6 dalam rangka melakukan penafsiran Alkitab secara sederhana. Saya mempergunakan buku James Braga yang berjudul Cara Menelaah Alkitab karena bukunya beliau begitu mudah untuk dipahami dan langkah-langkah melakukan penafsiran Alkitab juga begitu mudah. Sehingga siapapun bisa melakukan penyelidikan terhadap Alkitab. Kali ini kita akan mempelajari satu pendekatan yang disebut sebagai pendekatan biografis. Nah, kalau kita melihat Alkitab, kita akan terkagum-kagum karena Alkitab itu memiliki kandungan harta biografis yang sangat kaya. Di sana kita jumpai banyak tokoh dari berbagai lapisan dan keadaan hidup. Kita membaca pengalaman dari para raja dan ratu, para warga kota dan budak. Kita juga membaca kisah dari para petani, tentara, pelaut, orang kaya dan orang miskin, yang muda dan yang tua, yang terpelajar dan yang tidak terpelajar. Yang halus budi pekertinya dan yang kasar budi pekertinya. Di sana juga kita melihat cara hidupnya orang saleh dan orang berdosa. Nah, berbeda dengan biografi-biografi lain yang umumnya kita tahu, biasanya akan menyembunyikan hal-hal yang jelek dari seorang tokoh dan hanya memamerkan hal-hal yang baik tentang tokoh tersebut. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab, cerita dalam Alkitab menampilkan keadaan tokoh itu sebagaimana adanya. Di satu pihak, banyak tokoh dalam Alkitab menunjukkan kepribadian yang benar-benar luhur dan agung. Tapi di pihak lain, kita juga baca tokoh-tokoh yang penuh cacat dan kekurangan. Dalam kejadian-kejadian tertentu, wah, ada orang-orang yang dipuji sebagai teladan iman, ya. Tapi ada juga kesalahan-kesalahan orang yang betul-betul dicatat di sana untuk menjadi peringatan bagi para pembacanya. Nah, saudara, karena biografi ini adalah tentang pria dan wanita yang memang faktanya itu disebutkan di dalam Alkitab, lengkap dengan segenap keinginan dan kebutuhan mereka, tujuan hidup dan pencobaan yang mereka alami, harapan dan ketakutan yang juga ada pada pribadi mereka, maka penelitian biografis ini menjadi sebuah kegiatan yang sangat menarik. Kalau kita melakukan penelitian pada kehidupan tokoh Alkitab, kita seperti sedang menyaksikan hidup kita sendiri tercermin dalam kehidupan beberapa orang di antara mereka. Kita akan melihat bahwa persoalan yang mereka hadapi, pencobaan yang mereka alami, itu juga kayaknya sama dengan apa yang kita alami di dalam kehidupan. Nah, saudara, kalau kita baca Alkitab, kita akan menemukan di sana hampir 3.000 nama itu disebutkan dalam Alkitab. Cukup banyak bukan ya? Sehingga ya penelitian biografis ini sangat-sangat menarik bagi kita. Tetapi kita juga harus mewaspadai beberapa hal berkaitan dengan pendekatan biografis ini. Yang pertama, kita harus hati-hati untuk tidak mencampur adukan orang yang punya nama yang sama, ya. Padahal mereka itu adalah orang yang berbeda sama sekali. Coba saja kita kalau lihat Perjanjian Baru, kita akan temukan di sana yang punya nama Maria aja ada sekitar 5 wanita. Yang punya nama Yakobus itu sekitar 5 pria. Yang punya nama Yohanes ada sekitar 5 pria. Bahkan yang punya nama Nathan di seluruh Alkitab itu sekitar 20 orang. Saudara bisa bayangkan rumitnya untuk melakukan pendekatan biografis ini supaya tidak tertukar orangnya, maksudnya begitu, ya. Lalu kemudian hal yang kedua, kita juga harus hati-hati untuk tidak membaurkan, tidak mencampur adukan
tokoh-tokoh yang muncul dalam kitab yang mirip. Misalnya, ada kejadian yang dicatat dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 40. Di sana diceritakan tentang seorang wanita yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak wangi yang mahal. Nah, cerita ini ternyata mirip juga dengan kisah yang disampaikan oleh Markus dalam Markus 14 ayat 3 sampai 9 dan Yohanes 12 ayat 1 sampai 28. Nah, hati-hatinya di sini. Karena ternyata mirip belum tentu sama. Kemiripan ini tidak membuktikan bahwa wanita yang mengurapi kaki Yesus pada peristiwa yang dicatat di Injil Lukas 7 ayat 36 sampai 40 itu sama dengan apa yang dicatat pada dua Injil yang lain, ya, di Injil Markus dan juga di Injil Yohanes. Sekarang mari kita akan coba lihat ya jenis-jenis penyelidikan secara biografis ya terhadap tokoh-tokoh Alkitab. Ada beberapa hal yang perlu kita tekankan di sini ya. Ketika kita memakai pendekatan narasi, ini yang pertama ya, pendekatan narasi, kita ikuti sejarah seorang tokoh tertentu sebagaimana urutannya itu dicantumkan di dalam Alkitab. Nah, dalam pendekatan semacam ini, ciri khas watak dari seorang tokoh tertentu itu tercantum seiring dengan perkembangan kisah sejarahnya. Nah, mari kita coba lihat dalam Hakim-Hakim pasal 13 sampai 16 itu mencatat tentang kisahnya Simson. Di situ garis besar biografi Simson secara kronologi itu dikatakan yang pertama, Simson lahir dalam keluarga yang saleh. Kedua, Simson lahir dan kehidupan awalnya. Kemudian secara kronologis juga disebutkan Simson berjuang melawan orang Filistin. Secara kronologis disebutkan juga Simson melibatkan diri dengan seorang pelacur dan seorang wanita bernama Delila. Kemudian yang terakhir disebutkan dalam Hakim-Hakim itu Simson tertangkap dan wafat. Nah, dalam pendekatan narasi ini kita juga bisa melihat hal yang berbeda. Ada tokoh Alkitab yang biografinya itu meliputi banyak pasal, bahkan sampai mengisi beberapa kitab tersendiri. Misalnya, ya, sejarah kehidupan Musa. Kita bisa temukan itu dari Keluaran pasal 1 sampai Ulangan pasal 34. Bayangkan ada 4 kitab itu bicaranya tentang Musa. Bahkan setelah kitab Ulangan pun Musa masih disebut-sebut dalam kitab-kitab lain sampai di Perjanjian Baru. Contoh yang lain itu adalah Daud. Nah, Daud ini kehidupannya justru meliputi juga banyak kitab. Ya, kitab 1 Samuel, 2 Samuel, pasal 1 kitab 2 Raja-Raja, dan sebagian besar dari kitab 1 Tawarik itu menceritakan tentang hidupnya Daud. Bahkan dalam kitab Mazmur yang dicatat itu di sana sebagai kitab yang isinya paling banyak itu ditulis oleh Daud, ya Daud disebut-sebut di sana. Bahkan dalam kitab-kitab lain pun namanya tetap disebut. Oke, masih di pendekatan narasi. Kita coba lihat di sana contoh tentang sebagian besar biografi seorang tokoh itu yang tercantum pada satu kitab dalam Alkitab. Ya, jadi ini penekanannya satu kitab saja. Contohnya sejarah kehidupan Naaman. Memang di Lukas pasal 4 ayat 27 sedikit disebut tentang Naaman. Tetapi kita bisa menemukan kronologis dari kehidupan Naaman itu ada di 2 Raja-Raja pasal yang kelima, khususnya di 15 ayatnya yang pertama. Mari kita coba lihat hal-hal yang disebutkan dalam 15 ayat itu. Yang pertama penjelasan tentang Naaman. Ya, kita jadi tahu siapa itu Naaman. Dikatakan di ayat 1 dia seorang yang terpandang. Di ayat yang pertama juga disebutkan dia itu menderita sakit kusta.
Kemudian di ayat berikutnya itu berisi tentang kesaksian kepada Naaman. Di ayat 2 sampai 4 itu kesaksian diberikan pada saat yang diperlukan. Lalu kemudian di ayat 5 sampai 7 ya, ini berbicara tentang tuannya yang awalnya tidak bisa mengerti ya kesaksian ini. Lalu kemudian kita masuk di tahap berikutnya itu yang berbicara tentang pengobatan bagi Naaman. Di ayat 8 sampai 10 itu di sana dijelaskan tentang cara pengobatan yang dinyatakan kepada Naaman. Dan di ayat 11 sampai 12 dikatakan cara pengobatan itu ditolak oleh Naaman. Kemudian di ayat-ayat yang terakhir ini adalah happy ending dari Naaman. Ya, di sana kita bisa melihat penyembuhan Naaman. Itu ada di ayat 13 sampai 14 dan penyembuhan itu diakui sendiri oleh Naaman karena dialah yang disembuhkan di ayatnya yang ke-15. Oke. Lalu kemudian kita melihat pendekatan biografis dari seorang tokoh Alkitab yang bisa kita temukan itu dari berbagai sisi. Ya. Misalnya itu dalam hidupnya Daud. Kita bisa melihat hidup Daud itu dari peranannya yang dia pegang gitu ya. Contohnya Daud itu seorang gembala. Daud itu pernah jadi buronan. Daud itu seorang raja. Daud itu seorang panglima perang. Daud itu adalah orang yang menyesali dosanya. Daud itu adalah seorang penyanyi yang disenangi di Israel. Wah, kita kalau mencoba melihat lagi yang lain, kita akan menemukan banyak lagi sisi dari tokoh Daud ini. Lalu kemudian kita beranjak ke perjanjian baru di dalam Kolose pasal 1 ayat 6 sampai 8 dan Filemon 23 disebutkan tentang seorang tokoh yang bernama Epafras. Di ayat-ayat ini kita menemukan informasi bahwa Epafras ini adalah seorang saudara seiman. Dia adalah pekerja yang dikasihi. Dia adalah pelayan Kristus yang setia. Dia adalah guru Alkitab yang efisien. Dia adalah pahlawan doa yang agung. Dia adalah rekan sepenjara Rasul Paulus. Wow, luar biasa ya. Sangat-sangat menjadi teladan tokoh Epafras ini. Lalu kemudian yang kedua, kita bisa melihat tokoh Alkitab itu dari pendekatan watak. Penekanannya adalah pada sifat-sifat yang menonjol dari seseorang. Pengaruh-pengaruh yang membentuk kepribadiannya, serta dampak baik buruknya sebenarnya ya terhadap kepribadian orang tersebut. Contohnya, kita bisa lihat sifat yang paling menonjol dalam hidup Abraham itu adalah imannya. Maka kita bisa menghubungkan sifatnya ini dengan biografinya dalam Kejadian pasal 12 sampai Kejadian pasal 23. Dan di sana kita akan menemukan hal-hal ini. Ya, di pasal 12 sampai 13 itu berbicara tentang panggilan Abraham memasuki hidup beriman. Kemudian pasal 14 sampai 21 berbicara tentang pencobaan-pencobaan terhadap iman Abraham. Dan pasal 22 sampai pasal 23 itu berbicara tentang penyempurnaan iman Abraham. Nah, cara yang ketiga itu adalah kita melakukan penggabungan penyelidikan narasi dan watak. Jadi cara yang pertama, yang kedua bisa kita gabungkan di dalam penelitian. Contohnya kehidupan Naaman kita teliti tapi juga kita lihat wataknya ya di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Di sana kita akan menemukan bahwa Naaman itu adalah orang berpengaruh yang tertekan di ayat yang pertama. Naaman ini berpengaruh di mata raja dan rakyat Aram, tapi dia hidup tertekan karena penyakit kusta yang dia derita. Lalu kemudian kita juga bisa melihat bahwa
dia adalah penderita sakit yang ingin sembuh. Ya, dia penderita yang ingin sembuh tapi dia sombong. Awalnya kan begitu kalau kita lihat di ayat 2 sampai 12. Naaman ini cukup besar keinginannya untuk sembuh. Bayangkan saja dia rela loh ikuti petunjuk hamba perempuan Israel ya, dengan pergi ke Israel loh untuk memperoleh kesembuhan. Coba gigih banget kan? Tapi Naaman juga terlalu sombong untuk menerima pengobatan yang sederhana yang disediakan oleh Allah sendiri. Kemudian hal yang ketiga ini adalah hal yang bertolak belakang dari hal sebelumnya yang kita temukan. Karena di ayat 13 sampai 15 dia menjadi orang yang berbeda. Dia justru menjadi orang percaya yang rendah hati dan penuh rasa syukur. Naaman itu kemudian merendahkan dirinya sehingga dia bersedia membenamkan dirinya dalam sungai Yordan yang keruh. Dan dia bersyukur karena dia sudah disembuhkan dan dapat mengenal Allah Israel. Oke ya, sangat menarik ya apa yang kita sedang lakukan. Kemudian bisa juga kita melakukan penggabungan pendekatan narasi dan watak dengan mengikuti kronologis kehidupan tokoh tertentu seiring dengan evaluasi terhadap watak tokoh tersebut. Dengan cara ini, kejadian-kejadian di dalam kehidupan tokoh itu bisa menjadi latar belakang untuk kita mengamati sifat-sifatnya. Nah, mari kita lihat di dalam kitab Yunus. Di sana ada seorang tokoh yang sangat familiar bagi kita. Ya, dia aktor utama sebenarnya dalam kitab itu, yaitu Yunus sendiri. Ya, kalau kita melihat latar belakang hidupnya itu memang sudah disampaikan di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-15. Tapi selebihnya ada di dalam kitab Yunus sendiri. Di sana kita bisa melihat tempat pelayanannya Yunus, jenis pelayanannya Yunus, lalu kemudian pelayanannya Yunus ke Niniwe. Kemudian juga kita melihat di sana pengutusan pertama dari Yunus, pengutusan kedua Yunus, watak dari Yunus, sifat-sifat yang positif dari Yunus, kemudian sifat-sifat yang negatif dari Yunus, ya. Itu yang kita temukan. Oke. Cara lain kita melakukan pendekatan terhadap Alkitab dengan mempergunakan pendekatan biografis itu adalah dengan melihat tokoh-tokoh yang berkaitan. Nah, harus kita akui bahwa ada beberapa tokoh tertentu dalam Alkitab yang punya hubungan yang tidak terpisahkan dengan tokoh lain. Akibatnya, kita itu hampir mustahil bisa mempelajari tokoh yang satu tanpa sekaligus mempelajari tokoh yang lain. Contohnya, kita kalau mempelajari kehidupan Boas, pasti kita tidak bisa lepas dari kehidupan Rut. Kalau kita mau pelajari kehidupan Delila, kita tidak bisa lepas dari kehidupan Simson. Kalau kita mau pelajari kehidupan Maria, kita tidak bisa lepas dari kehidupan Marta. Ya, ini tentang 2 orang bersaudara yang berasal dari Betania. Oke. Lalu kemudian yang kelima, kita juga bisa melakukan ini, ya, biografi yang dijadikan relevan. Rasanya ini juga sangat penting bagi kita, ya. Kita tidak hanya sekedar mencari sifat atau kejadian pada seorang tokoh, tapi kita coba cari beberapa penerapan yang relevan dengan kehidupan orang percaya di masa kini. Misalnya kalau kita lihat kisah Naaman dan pelayannya, ya, seorang gadis Israel itu yang tercatat dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 4, kita akan menemukan 2 hal ini. Yang pertama, ya, bahwa Allah itu kadang memakai penderitaan kita untuk mendatangkan berkat. Sekali lagi, Allah kadang memakai penderitaan untuk mendatangkan berkat pada seseorang. Ya, itu ada di ayat 1.
Lalu kemudian di ayat 2 sampai 4 kita menemukan di sana bahwa Allah kadang memakai orang yang tidak terlalu berarti, orang kecil sebagai pembawa berkat. Baik, nah sekarang mari kita coba lihat prosedur pelaksanaan penyelidikan biografis terhadap sebuah kitab dalam Alkitab. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus baca ayat-ayatnya, ya. Kita harus baca semua ayat yang ada kaitannya dengan seorang tokoh yang akan kita selidiki, begitu ya. Ini adalah hal yang sangat-sangat penting bagi kita. Yang kedua, catatlah semua fakta biografis yang penting. Ketika kita membaca Alkitab, ini adalah penekanan bagi seorang penafsir, kita jangan membaca sambil lalu. Tapi kita baca dengan penuh penasaran. Begitu juga ketika kita ingin menemukan fakta biografis dari seorang tokoh, bacalah ayat-ayat itu dengan teliti dan penuh penasaran. Perhatikan pokok-pokok penting seperti kejadian penting dari tokoh itu, tanggung jawab yang ada di pundaknya, kesempatan-kesempatan yang dimilikinya, kesulitan-kesulitan yang dia hadapi, tanggapan yang dia berikan, kegagalan dan keberhasilan yang dialami, kekuatan dan kelemahan pada wataknya, hubungannya dengan Tuhan dan sesama, pengaruhnya yang baik dan buruk terhadap orang lain. Wah, kita mencoba seluas mungkin untuk tahu tentang orang tersebut. Nah, ini adalah contohnya kehidupan Yunus yang disampaikan dalam kitab Yunus, ya. Yunus itu tidak taat. Ini ada ayat-ayat yang mendukung ya saudara. Jadi kita tidak eisegesis, tidak asal meletakkan sebuah sifat pada seorang tokoh, tapi kita lihat apa yang disampaikan oleh Alkitab tentang tokoh tersebut. Selanjutnya Yunus itu sombong. Yunus itu tidak peka pada kebutuhan manusia. Yunus itu ketika salah dia akui dengan jujur. Yunus itu bandel kata Alkitab. Yunus itu juga punya iman saudara. Yunus itu pemarah. Wah, kalau kita lihat di pasal 4 dia marah-marah di sana. Tapi juga Yunus itu sekali lagi diinformasikan sebagai orang yang punya iman. Yunus itu punya jiwa patriotis. Yunus itu suka bersungut-sungut. Yunus itu keras kepala. Yunus itu tidak punya belas kasih. Yunus itu angkuh. Yunus itu egois. Wow, banyak ya yang bisa kita dapatkan tentang Yunus. Lalu kemudian hal berikutnya yang bisa kita lakukan adalah semua hasil penyelidikan yang sudah kita dapatkan, ya, kita coba bandingkan dengan apa yang disampaikan oleh sumber-sumber dari luar Alkitab, ya. Jadi kita bisa mempergunakan ensiklopedia Alkitab, kita bisa mempergunakan buku penuntun Alkitab, kamus Alkitab untuk menemukan hal-hal yang penting yang ada tentang tokoh tersebut. Siapa tahu ada yang terlewatkan oleh kita atau justru terlewatkan oleh tulisan dalam ensiklopedia Alkitab. Jadi di sini kita mencoba untuk menyandingkan dan membandingkan hasil temuan. Lalu kemudian selanjutnya mari kita coba susun hasil penelitian yang didapat. Misalnya kalau kita sedang membicarakan tentang sifat kepribadian dari seorang tokoh, maka kita coba pilah yang mana kira-kira sifat negatif dari orang itu dan yang mana sifat positifnya, begitu ya. Seperti misalnya pada Yunus tadi, ya kita bisa pilah, oh sifat negatifnya itu dia tidak taat, dia sombong, dia tidak mengacuhkan kebutuhan orang lain, dia itu bandel, dia pemarah, dia suka bersungut, dia keras kepala, dia tidak mengasihi, dia angkuh, dia egois.
Nah, tapi dia juga punya sifat positif. Dikatakan dia mengakui kesalahan dengan tulus. Dia itu orangnya jujur. Dia itu punya iman. Dan dia itu patriotistik. Nah, itu dia ya. Jadi kita bisa menemukan secara utuh sifat dari seseorang. Kemudian, hal yang kelima ini tidak kalah pentingnya. Kita menerapkan apa yang sudah dipelajari berkaitan dengan tokoh tertentu. Belajarlah dari kebaikan dan kesalahan dari tokoh yang sudah kita pelajari. Misalnya, kalau kita sedang membahas tokoh Yunus, apa kira-kira yang menjadi cermin bagi hidup kita melalui sifat-sifatnya yang negatif? Tapi apa juga yang bisa menjadi cermin dan teladan yang bisa kita ambil berkaitan dengan sifat-sifatnya yang positif, ya. Jadi kalau bisa memang kita harus sampai ke tahapan yang kelima ini, ya. Jadi apa yang ada pada tokoh itu kita kemudian bawa sebagai cermin bagi diri kita sendiri. Oke. Nah, setelah kita mencoba untuk melihat langkah-langkah dalam pendekatan biografis, sekarang saatnya kita berlatih. Buatlah sebuah sketsa tentang watak Paulus berdasarkan surat 1 Tesalonika. Carilah dan catat 3 sifat pembawaan Paulus ya, yang sangat mempengaruhi orang-orang di Tesalonika. Lalu kemudian tandai apa yang bisa kita pelajari untuk diri kita sendiri dan sikap apa yang perlu kita ubah kalau kita bercermin dari sifatnya Paulus. Oke, jadi demikianlah pendekatan biografis. Selamat berlatih. Tuhan memberkati.